Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran biologi dengan pokok bahasan mengenai mekanisme evolusi. Baik, Bapak share screen dulu bahannya. Nah, ini mengenai mekanisme evolusi. Yang pertama adalah terbentuknya spesies baru atau yang kita kenal spesiasi, ya. Di sini ada contohnya adalah mengenai eh, jangkrik, ya. Jadi ada yang memiliki habitat di pasir dan juga ada yang memiliki habitat di tanah liat. Gryllus pedicylvanicus dan Gryllus firmus ini dia terbentuk berbeda itu karena adanya isolasi secara habitat. Jadi habitat yang berbeda menyebabkan terbentuknya spesies yang baru, ya. Lalu yang spesiasi juga bisa terjadi misalnya pada Rana aurora, ini yang A, dan Rana boyli yang mengalami isolasi musim karena memiliki musim kawin yang berbeda. Jadi karena musim kawin yang berbeda, maka tidak mungkin ketemu antara Rana aurora dan Rana boyli. Kemudian misalkan juga ini bunga foxglove dan bunga trompet yang mengalami isolasi mekanik. Jadi berdasarkan bentuk bunganya, penyerbukan pada bunga foxglove itu lebih cocok dibantu oleh lebah, ya, yang ini. Sedangkan penyerbukan pada bunga trompet lebih cocok dibantu oleh burung kolibri, yaitu burung yang memakan nektar atau sari madu, ya, yang ada pada bunga. Kemudian uh, nah, terbentuknya spesies baru sebetulnya ini bisa terjadi melalui isolasi reproduksi, yaitu keadaan di mana hasil dari individu-individu yang telah lama berpisah itu disatukan kembali namun tidak dapat bereproduksi seperti semula, ya. Misalnya di sini ada isolasi ekogeografi, ada isolasi habitat, isolasi musim atau temporal, isolasi perilaku, dan isolasi mekanik. Misalnya, isolasi ekogeografi antara misalnya kerbau yang sudah didomestikasi atau dijinakkan dengan kerbau liar, itu ternyata jika dipertemukan, dia tidak akan mau berinterhibridisasi atau dia tidak mau untuk melakukan perkawinan itu karena mungkin habitatnya atau ekogeografinya sudah berbeda, ya. Atau misalnya katak yang tadi ada katak yang habitatnya berbeda, katak yang hidup di darat dengan yang hidup di air itu berbeda habitat, maka dalam mengadakan reproduksi juga dia dengan adanya habitat yang berbeda, yang terisolasi, maka tidak dapat ketemu, gitu, ya. Lalu isolasi musim atau temporal, misalnya pada bunga, ya, bunga pinus misalnya. Ada jenis pinus yang mengalami perkawinan pada bulan awal April, akhir April, dan juga eh, ada yang mengalami perkawinan pada awal Februari. Nah, jadi dia tidak akan ketemu karena yang satu kalau awal Februari itu pada waktu mekar, yang spesies satunya yang mekar bulan akhir April itu belum matang bunganya, dan sebaliknya. Jadi dengan musim yang berbeda itu tidak akan ketemu, ya. Itu isolasi musim. Lalu isolasi perilaku juga sama. Misalnya di sini pada katak lagi, ya, perilaku.
Ada katak yang musim kawinnya itu pada waktu hujan. Jadi dia keluar dari persembunyian. Tapi katak-katak yang hidup di darat, kalau misalnya hujan malah masuk ke bawah batu, lalu bersembunyi di bawah-bawah pohon, begitu ya. Itu isolasi perilaku yang menyebabkan dua spesies simpatrik itu tidak bisa bertemu. Kalau yang ini isolasi mekanik, misalnya pada serangga ya, pada serangga itu organ kelamin jantan dan betinanya seperti lock and key. Jadi kalau kita ingat cara kerja enzim itu mirip seperti isolasi mekanik yang terjadi pada serangga. Jadi kalau spesies serangga yang berbeda itu tidak dapat berinterhibridisasi karena bentuk organ kelaminnya yang berbeda, jadi beda spesies beda lagi. Nah itu semua isolasi reproduksi ini adalah cikal bakal terjadinya evolusi ya. Dengan tidak berinterhibridisasi itu lama kelamaan mereka akan menjadi dua spesies yang berbeda. Nah, itu saja mengenai mekanisme evolusi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita. Nanti selanjutnya akan kita pelajari mengenai bioteknologi, karena setelah ini, setelah mekanisme evolusi selesai, pokok bahasan kita adalah bioteknologi. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.